Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-64 Gerakan Pramuka Indonesia, Rabu 13 Agustus 2025 dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan nasional, pahlawan dunia, pahlawan muslim dunia, mengheningkan cipta dimulai.
teks Pancasila diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 Trisatya dan Dasa Dharma oleh petugas upacara.
menyanyikan lagu Himne Pramuka dan Marsako SIT. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة تحية من عند الله تحية أهل الجنة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati seluruh kakak-kakak pembina Pramuka SIK Cordova. Yang saya hormati adik-adik penegak, adik-adik penggalang, adik-adik siaga yang menuju penggalang. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan upacara dalam rangka Hari Pramuka. Hari ini memang tanggal 13, esok tanggal 14 Agustus 2025, 64 tahun yang lalu kakak-kakak pramuka Indonesia, mereka yang telah gugur syahid insyaallah, karena saat pramuka Indonesia ditetapkan pada tahun 1961, pastinya kakak-kakak pramuka di masanya mereka adalah seorang pahlawan yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kakak-kakak pramuka di masanya mereka pahlawan nasional. Mereka menitipkan Indonesia yang kita cintai ini supaya tetap utuh menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah pramuka hari ini pemimpin masa depan. Allahu Akbar. Merdeka. Sehingga 100 tahun Indonesia Emas 2045 yang menjadi pemimpinnya adalah yang saat ini mengikuti kegiatan kepramukaan di tingkat sekolah SD, SMP, SMA. Amin ya rabbal alamin. Tadi himne pramuka sudah diucapkan, bahkan sebelumnya diucapkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan hafal. Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk perwakilan pramuka yang telah membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Dilanjutkan dengan Trisatya juga dihafal. Tepuk tangan juga. Dilanjutkan dengan Dasadharma. Beri tepuk tangan juga. Malu rasanya tadi saya membacakan Pancasila aja dengan membaca. Tapi insya Allah kita semuanya hafal. Kita semuanya hafal Undang-Undang Dasar 1945. Kita semuanya hafal Trisatya. Kita semuanya hafal Dasadharma. Dan sekarang kita buktikan dengan pengamalannya bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pramuka Indonesia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan Pramuka Indonesia itu Islami. Saya sampaikan
satu-satunya organisasi yang terpisah antara Pangkalan Putra dengan Pangkalan Putri hanya Pramuka. Beri tepuk tangan untuk Pramuka. PMR tidak ada Pangkalan Putra dan Putri. Paskibra tidak ada Paskibra Putra dan Paskibra Putri. OSIS tidak ada OSIS Putra dan OSIS Putri. Kecuali yang ada di Cordova. Ya, kecuali yang ada di Cordova. Kelas terpisah. Pramuka insya Allah terpisah. Paskibra pun seharusnya terpisah. PMR pun seharusnya terpisah. Tidak semua ikut Paskibra, tidak semua ikut PMR, tidak semua ikut OSIS, tapi semuanya anak-anak Pramuka. Maka siapa yang layak, siapa yang paling layak memimpin Indonesia? Pramuka Indonesia. Allahu Akbar. Merdeka. Kalau saya sampaikan, Pramuka hari ini antum jawab semuanya, pemimpin masa depan. Pramuka hari ini gak kompak. Pramuka hari ini kurang kompak. Pramuka hari ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Adik-adik Pramuka dan kakak-kakak pembina semuanya, tersirat dari lagu Mars Pramuka SIT. Pramuka SIT berdiri, diresmikan menjadi satuan komunitas. Itu diresmikan pada tanggal 25 November 2013. Maaf, ya 2013. 12 tahun Milad Pramuka SIT Indonesia yang berbarengan dengan Hari Guru Nasional. Jadi nanti kalau upacara Hari Guru, mohon kiranya ada perwakilan barisan Pramuka, karena Milad Pramuka Satuan Komunitas Pramuka SIT Indonesia ditetapkan 25 November. Tahun ini 12 tahun usia. Ada pesan yang ingin disampaikan untuk antum semuanya. Yang pertama, Pramuka SIT Indonesia itu bertakwa dengan 4 P-nya. Takwa, tangguh, tangkas, dan teguh. 4 P itu sudah mencerminkan manusia Pancasila, sudah mencerminkan pramuka nasional. Maka Pramuka SIT Indonesia tidak berseberangan dengan pramuka nasional, tidak juga berseberangan dengan pramuka dunia. Bahkan pramuka muslim dunia itu pun ada. Pramuka dunia kita kenal dengan Lord Baden-Powell. Tapi siapakah pelopor pandu muslim dunia? Beliau adalah Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna, pendiri Al-Ikhwan Al-Muslimun, mendirikan satuan kepanduan. Sehingga lahirlah, berawal dari kepanduan muslim dunia, turunannya dulu sebelum Satuan Komunitas Pramuka SIT Indonesia, sekolah-sekolah itu namanya bukan pramuka tapi kepanduan, karena ingin berkiblat juga ke kepanduan muslim dunia. Pendirinya Hasan Al-Banna dari Mesir, yang ketika Indonesia dicetuskan kemerdekaannya, siapa negara
Muslim, negara dunia yang mengakui kemerdekaannya. Yang pertama adalah Palestina, yang kedua adalah sosok pemuda Mesir yang bernama Hasan al-Banna. Dua negara itu punya histori untuk kedekatannya dengan Indonesia. Maka jangan heran kalau Pramuka SMP Indonesia tidak bisa terlepas dari kemerdekaan Palestina yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi teman-teman, takwa yang pertama itu juga nyambung dengan Pancasila. Bahkan kalau ada pramuka yang tidak sholat, dia bukan pramuka Indonesia, apalagi pramuka SIP. Anak pramuka nggak sholat, berarti dia tidak mengamalkan dasar dharma, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Anak pramuka buang sampah sembarangan, berarti dia tidak cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ya. Takwa yang pertama. Yang kedua, tangguh. Anak pramuka tidak mudah untuk dibully dan tidak suka juga membuli. Dia tangguh, mentalnya kuat. Makanya jangan heran, insya Allah adik-adik pramuka SMP dan SMA, insya Allah besok kita bulan November dalam rangka Hari Pahlawan, kita akan melakukan kembali penjelajahan ke Kawaratu. Ada request sekali-kali kita penjelajahan ke Gunung Gede Pangrango. Saya katakan, Kawah Ratu penjelajahan paling minim. Kalau 1437 MDPL saja antum tidak mau menjelajah, bagaimana antum nanti memimpin Indonesia dengan ribuan pulaunya? Kawah Ratu 1437 MDPL itu penjelajahan paling rendah. Dan insya Allah tahun ini semuanya tahun perkemahan. Adik-adik kelas 4 dan 5 siap nanti ke Kawah Ratu. Allahu Akbar. Merdeka. Sudah kakak buktikan tahun kemarin murid kakak yang di Cordova 3 pada saat kelas 4 ikut bersama kakak-kakak SMP SMA untuk penjelajahan ke Kawah Ratu dan ternyata lebih kuat daripada kakak-kakaknya. Jadi jangan khawatir adik-adik kelas 4 dan 5 takut capek, karena yang takut capek itu hanya orang yang lemah. Pernah ngelihat semut capek? Semut terus bergerak. Kalau semut yang kecil aja bergerak, apalah kita yang besar ini. Ya, yang kedua tangguh, yang ketiga tangkas. Tangkas, ia existing, ia tahu kehidupan yang saat ini perlu untuk dikuasai. Teknologi jangan pernah kita tinggalkan, tapi jangan pernah menjadi korban dari teknologi. Jadi tangkas itu tahu kapan ia harus belajar, kapan ia harus ulangan, kapan ia harus ujian, kapan ia harus open book, kapan ia harus close book. Orang tangkas itu nggak suka nyontek, makanya persiapannya maksimal. Yang keempatnya takwa, tangguh, tangkas, dan teguh. Teguh, ia punya pendirian. Ia tahu mana yang harus ia lakukan. Ia tahu mana yang harus ditinggalkan. Ia tahu mana sekolah terbaiknya. Sekolah terbaiknya adalah sekolah yang ketika di dunia ia selamat, yang ketika di akhirat ia bersenang-senang. Jadi di dunia kita selamat, di akhirat kita senang-senang. Jadi kalau mencari kesenangan di dunia bukan tempatnya. Tempatnya kesenangan itu adalah di akhirat.
masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teguh untuk menjaga auratnya. SMP lanjut ke SMA, SMA-nya bukan di Cordova, jangan tanggalkan hijabnya karena itu tidak teguh, itu tidak punya pendirian. Padahal ciri-ciri muslimah yang teguh adalah yang paling mendasar itu menjaga auratnya. Jaga hijabnya. Karena kita di dunia ingin selamat dan di akhirat kita ingin senang-senang. Jangan sampai di dunia selamat, di akhirat sengsara. Alhamdulillah. Teman-teman, hijab yang antum pakai saat ini yang muslimah, jaga adab kepramukaannya. Terlebih insya Allah bulan September kita akan kedatangan puluhan negara yang ada pramuka muslimnya. Di Cibubur kita akan kedatangan tamu dalam rangka Jambore Muslim Dunia. Jadi teman-teman, satu sisi kita bangga, pramuka Muslim Dunia datang ke Indonesia, tepatnya di Cibubur. Antum datangi, pasti bisalah untuk silaturahim, walaupun kita tidak bisa menjadi peserta. Qadarullah, kita belum Allah takdirkan menjadi peserta, tapi setidaknya coba ajak ayah bunda untuk hadir di sana. Ada pasti open house-nya. Ya, pramuka Muslim Dunia, temanya yang tertuang di banner, We Are Muslim, Civilized, United and Peaceful. Ya, beradab, bersatu dan damai. Pesan yang ingin disampaikan untuk pramuka Muslim Dunia, untuk dunia semuanya, pastinya salah satunya adalah kemerdekaan Palestina. Jadi adik-adik semuanya, insya Allah kita perwakilan pramuka nanti akan diutus diseleksi oleh kakak-kakak pembina siapa yang untuk visit ke Cibubur 9 sampai 14 November. Ya, alhamdulillah Pak Batu dan istri sama-sama orang pramuka menjadi relawan di sana, karena yang menjadi tuan rumahnya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor, dan alhamdulillah salah satu anak Pak Batu juga menjadi peserta Jambore Muslim Dunia. Insya Allah nanti kita naik mobil Hayes beberapa kali, keterwakilan dari pramuka, kita seleksi dari awal ini bagaimana ibadahnya, pengisian tukubasnya, tahajudnya dan lain sebagainya. Nanti rewardnya adalah kita ingin silaturahim ketemu dengan kakak-kakak, adik-adik peserta pramuka Jambore Muslim Dunia yang hampir semua negara memutus menjadi peserta. Ya teman-teman, diseleksi dari sekarang, cek tukubasnya, rewardnya nanti. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa bersilaturahim ke Cibubur, mumpung dekat. Kemarin kita sudah lobby-lobby untuk supaya ada keterwakilan peserta. Ternyata yang dari Indonesia diutamakan itu dari boarding, dari pesantren yang aktif kepramukaannya. Jadi yang non-boarding itu masuk rating bawahnya. Ketika yang rating atasnya sudah tercukupi kepesertaannya, pesertanya itu lebih dari 15.000. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa untuk silaturahim saja lah. Ya, nanti ada keterwakilan dari SD, SMP dan SMA. Ada acara 5 hari, tiap hari kita silaturahim ke sana, berganti pesertanya. Itu saja adik-adik pramuka. Ya,
Pramuka resminya, miladnya, ulang tahunnya besok. Jadi jangan salah kaprah. Setelah ini nanti kita berfoto bersama gabungan dan silakan berfoto berkelas ya. Berkelas ada bannernya di depan sama yang di belakang. Kami mohon kepada kakak pembina untuk dipublikasikannya esok hari. Kenapa hari ini? Karena pas dengan jadwal kita pakai baju pramuka ya, supaya tidak terlalu banyak misi seragam. Dan juga keperluannya hari Jumat kita pun akan melaksanakan upacara 17 Agustus, tapi dilaksanakan hari Jumat. Kenapa? Karena hari Ahadnya juga keterwakilan SMP dan SMA dan juga perwakilan SD ikut upacara di kecamatan di kabupaten juga ada. Alhamdulillah tahun ini ada kakak SMA yang masuk paskibraka Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah. Insya Allah tahun depan mimpi kita kelas 10 yang saat ini akan ada keterwakilan menjadi paskibraka nasional. Amin ya robbal. Ya, jadi hari Jumat nanti ada upacara kelas 6 ya, gantian ada di kelas 4 kelas 5 tidak ikut upacara hari Jumat, acara 17 Agustus dan dilaksanakan hari Jumat. Jadi kakak kelas 6 perwakilan bergantian ya, pakai seragamnya merah putih, biru putih, abu putih. Nah di launchingnya nanti pada tanggal 17 Agustus. Mohon di media guru-guru yang anak-anak adik-adik panitia yang megang handphone untuk tidak mempublikasikan hari ini ya pramuka, tapi esok ya, yang 17 Agustus dipublikasikannya hari Ahad. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Ya itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan umum kepada pembina upacara.
Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Salam pramuka. Foto bersama. Silakan. 3 kali tepuk pramuka. Ya, silakan foto bersama yuk.